Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel Si Counseling, sebuah channel yang membahas tentang psikologi perkembangan dan parenting. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang depresi pada anak, tanda-tanda yang sering dianggap biasa. Oleh karena itu, jangan sampai terlewat ya. Pernah lihat anak tiba-tiba malas sekolah, mudah marah, atau sering mengeluh sakit perut? Hati-hati loh, bisa jadi itu bukan sekedar capek atau rewel biasa, tapi tanda depresi. Yuk, simak sebelum terlambat. Depresi pada anak bukan sekedar sedih sesaat. Ini gangguan serius yang mempengaruhi emosi, pikiran, bahkan fisik. Bedanya dengan orang dewasa, anak sering tidak bisa ungkapkan perasaannya dengan jelas. Mereka berbicara lewat perilaku. Menurut American Psychological Association, tahun 2022, 1 dari 5 anak alami gejala depresi sebelum usia 18 tahun. Tapi 75% kasus tidak terdiagnosis karena dianggap sebagai fase normal. Tanda-tanda depresi yang sering terabaikan. 1. Aku gak mau sekolah. Contoh kalimat anak. Bukan sekedar malas, bisa jadi karena anak merasa tidak mampu, atau dibully, atau mungkin terlalu lelah secara mental. Yang kedua, bisa jadi dia mengalami sakit fisik yang misterius, sering pusing, sakit perut, atau lemas tanpa sebab medis. Bisa jadi alarm tubuh dari stres. Yang ketiga adalah emosi yang meledak-ledak. Marah berlebihan atau menangis tanpa alasan, ini cara anak lari dari kesedihan yang terpendam. Tahu nggak? Anak depresi justru kadang terlihat seperti baik-baik saja di depan orang lain, tapi hancur di dalam. Kenali sebelum tragedi terjadi. Sekarang kita cari tahu penyebab depresi pada anak. Bisa jadi yang pertama karena faktor biologis. Ini bisa terjadi karena ketidakseimbangan kimia otak atau juga dari riwayat keluarga. Yang kedua, bisa jadi karena faktor lingkungan, misalnya karena perceraian dari orang tua, karena tekanan akademik, atau mungkin bullying di sekolah. Yang ketiga, bisa jadi karena trauma psikologis, seperti pernah mengalami pelecehan, kekerasan, atau kehilangan orang yang dicintai. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, anak pun punya batas. Jangan paksa mereka untuk menanggung bebannya sendiri. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini disampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Pesan yang tersirat di sini adalah bahwa lingkungan dan pola asuh itu berperan besar pada kesehatan mental anak. Studi yang diambil dari Journal of Child Psychology tahun 2021 membuktikan anak yang dapat dukungan emosional dari orang tua punya resiko depresi 40% lebih rendah. Lalu, apa yang bisa dilakukan orang tua? Yang pertama, orang tua harus dengarkan apa yang disampaikan oleh anak tanpa menghakimi. Misalnya bisa disampaikan dengan kalimat, Adik, ada yang ingin diceritakan sama mama atau sama papa? Gak apa-apa, cerita saja.
Mama siap mendengarnya. Yang kedua, jangan remehkan keluhan anak. Ah, gitu aja lebay. Gak perlu untuk menyampaikan seperti itu. Itu bisa mematikan perasaan anak. Sehingga anak jadi malas untuk bercerita kepada orang tuanya. Yang ketiga, jika ini menjadi lebih akut lagi, maka bisa dengan cara mencari bantuan profesional seperti psikolog anak, atau mungkin bisa konsultasikan dengan guru BK-nya yang ada di sekolah. Depresi bukan aib. Mengakui anak butuh pertolongan bukan kegagalan orang tua, justru bukti cinta terbesarnya. Share video ini ke sesama orang tua, siapa tahu Anda menjadi penyelamat masa depan seorang anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.